Maka berbahagialah ketika tumbuh nilai-nilai itu, kecintaan kepada ibunda yang memang sangat dimuliakan dalam Al-Quran. Ya, seorang ibu Masya Allah berapa kali mendapatkan keutamaan dalam Al-Quran. Ya, seperti di Quran surah ke-31 misalnya di ayat ke-14, Quran surah ke-46 di ayat ke-15, bagaimana Allah melukiskan perjuangan seorang ibu sampai kita harus berbakti maksimal kepadanya, kan, sampai nanti puncaknya di Quran surah ke-17 ayat 23 ketika Allah menetapkan kita harus berbakti kepada Allah, setelah itu meletakkan bakti kepada kedua orang tua setelah pengabdian kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diutamakan lagi ibu disebutkan 3 kali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat bertanya, man abar, kepada siapa saya mesti berbuat baik? Maka Nabi menjawab, ummak, kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian kepada siapa? Qala ummak, kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian kepada siapa? Qala ummak, ibumu, 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 ibumu. Baru kemudian yang keempat disebut abak. Ya, bukan berarti dalam konteks ini ayah misalnya tidak punya prioritas, tidak. Tapi ini ingin menunjukkan bagaimana keutamaan seorang ibu yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah dan Rasulnya. Pun demikian ayah pun nanti punya keutamaan dalam konteks yang terpisah. Dari sini Nabi memberikan bagaimana isyarat kepada para sahabat, ya ridwanullah alaihim jami'an, untuk berbakti kepada ibundanya. Ya, dalam keadaan hidup misalnya, kalau Anda buka kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, dikisahkan bagaimana seorang yang berjuang sudah berangkat ke medan jihad, dilaporkan oleh kawannya, ya ibunya sedang menangis. Ya, karena belum bisa melepas kepergiannya pada saat itu, belum ketemu chemistry-nya. Ya, maka Nabi memanggil kemudian si anak muda ini, ya dipanggil oleh Nabi, maka Nabi katakan kepadanya, idhab, ya irji' ila ummik, bermakna pergilah kembali, pulang kepada ibumu, buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Ini para ulama mengomentari bagaimana kedudukan seorang ibu sampai jihad berbakti kepadanya dalam keadaan hidupnya, membahagiakannya, memuliakannya, ya itu diutamakan bahkan melebihi jihad dalam medan perang jika ada kemudian hal-hal yang menuntutnya secara syar'i. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ya mengomentari statement Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 3 kali ummak, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Maka dikomentari oleh beliau karena ibu memiliki 3 keistimewaan yang tidak didapati oleh ayah. Yang pertama, ibu yang mengandung, ayah tidak mengandung. Yang kedua, ibu melahirkan, ayah tidak melahirkan. Yang ketiga, ibu menyusui, ayah tidak menyusui. Dengan 3 keutamaan ini, Nabi kemudian memberikan gambaran ibumu, ibumu, ibumu. Ada komentar yang lain bahwa ketika orang ini bertanya, maka peluang terbaiknya untuk berbakti ada kepada ibunya. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika didatangi oleh seseorang di masa beliau menjadi mufti, ya, aku punya persoalan, aku punya maksiat yang cukup tinggi aku kerjakan, bagaimana cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Abbas kemudian berkata, apakah engkau masih punya ibu? Ya, kata orang ini, ya aku masih punya ibu. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pergilah engkau pulang, ya, kemudian layani ibumu, bahagiakan ibumu, ya, dan berbuat baiklah kepada ibumu. Orang ini bertanya, kenapa engkau berfatwa demikian, kan? Dia tidak menyuruh misalnya saya maksimalkan salatnya, maksimalkan misalnya sedekahnya, tapi yang diutamakan ke ibu. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya tidak melihat yang lebih utama untukmu saat ini kecuali yang itu. Inilah bagaimana kejeniusan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena memang dalam narasi-narasi ayat-ayat Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, kedudukan membahagiakan berbakti kepada ibunda itu langsung ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penghambaan kita kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita wajib berbuat baik, ditempatkan setelah penghambaan kepada Allah. Dan di antara kedua orang tua ini, ibu menempati posisi yang sangat tinggi. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Jadi ketika 2 ini disebutkan, kata Allah di Quran surah 31 di ayat ke-14, dan kami wasiatkan kepada ke seluruh anak-anak itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa di antara mereka kalau mau didahulukan? Ya hamalathu ummu, maka prioritaskan ibumu dulu, kan? Ayah juga kita hormati, ya kita istimewakan, tapi ibu di sini dalam konteks kita ada pertanyaan, ibu mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa.